Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu rukun iman dan rukun Islam. Nah, jadi yang pertama itu rukun iman ya. Rukun iman itu adalah meyakinkan bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya beserta Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Nah, jadi maksudnya itu kita harus percaya bahwa nabi, rasul, malaikat itu adalah utusan Allah. Mereka itu ada, ya. Nah, jadi eh, di sini kita harus meyakinkan diri kita bahwa mereka itu benar-benar nyata dan ada, begitu. Nah, jumlah dari rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada para malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang rukun iman ini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, kita harus beriman kepadanya karena Allah merupakan Tuhan kita. Allah merupakan tempat yang patut disembah. Allah merupakan zat yang maha suci. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan kita sampai kita bisa seperti ini, sampai kita bisa belajar bersama, bermain, mempunyai keluarga, mempunyai teman, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, jadi makhluk yang pertama yang diciptakan Allah adalah malaikat. Malaikat ini diciptakan Allah dari nur. Nur itu cahaya. Nah, kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak melihatnya, tidak bisa melihatnya ya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah di sini yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4. Yang pertama ada Taurat. Nah, Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang kita pelajari saat ini, yang anak-anak belajar ngaji di rumah, ya. Itu menggunakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, manusia pertama yang diciptakan Allah untuk turun ke muka bumi itu adalah para nabi dan rasul. Nah, jadi kita harus mengimani mereka, mengikuti suri tauladan mereka, mengikuti semua yang dianjurkan oleh nabi dan rasul ini. Karena semua yang dikerjakan merupakan sunnah, ya. Jadi kita harus meneladani nabi dan rasul ini. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini sering diomongin di masyarakat ya. Jadi kita harus mengimani hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari di mana bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuknya, dari semua isinya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mengimani bahwa hari itu ada. Nah, sebelum hari itu datang, kita sebagai manusia harus mengumpulkan pahala yang banyak. Nah, pahala ini dapat kita dapatkan dari mengerjakan sholat 5 waktu, bersedekah, dan lain sebagainya. Jadi, anak-anak harus sholat, harus bersedekah, harus membantu orang lain supaya mendapatkan pahala itu, supaya pada saat hari kiamat itu tiba, kita tidak terjerumus ke api neraka, kita masuk surga dengan amalan yang kita buat di bumi. Selanjutnya yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar.
Nah, qada dan qadar ini merupakan sebuah takdir. Jadi qada merupakan takdir buruk, qadar takdir baik. Nah, jadi kita harus percaya adanya takdir itu sendiri, takdir baik dan takdir buruk untuk diri kita sendiri yang telah Allah ciptakan untuk diri kita. Selanjutnya, setelah rukun iman, Ibu juga akan membahas tentang rukun Islam. Nah, rukun iman dan rukun Islam ini berkaitan ya. Jadi rukun Islam itu merupakan rukun yang ditetapkan oleh agama Islam. Nah, jadi rukun Islam ini ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, Ibu juga akan menjelaskan 5 rukun Islam ini satu persatu agar anak-anak mengerti. Jadi, yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi, kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang agung ya, yang besar. Jadi, bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, jadi 2 kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang wajib yang ada di agama kita. Jadi anak-anak harus tahu, harus hafal, harus bisa menyebutkan 2 kalimat syahadat ini. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini merupakan sholat wajib ya. 5 waktu itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sebelum kita dianjurkan sholat 5 waktu ini, Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus sholat 5 waktu. Yang pertama, sebelum kita dianjurkan sholat 5 waktu, Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Muhammad agar mengajak atau menyuruh umat Nabi Muhammad ini untuk sholat 80 waktu. Bayangin ya, 80 waktu, belum 5 waktu. Nah, 80 waktu ini pertama Nabi Muhammad menghadap ke Allah. Allah memberikan perintah demikian dan Nabi Muhammad turun ke langit ketujuh bertemu Nabi Musa. Nah, setelah bertemu Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, berapa rakaat atau berapa jumlah Allah menyuruh umatmu untuk bersujud?" Nabi Muhammad menjawab, Allah memerintahkan umatku bersujud selama 80 waktu. Dan Nabi Musa menjawab, mengapa engkau tidak mengajukan kepada Allah untuk mengurangi jumlah sujud untuk umatmu? Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke langit dan menghadap lagi. Dia bertemu lagi dengan Allah, dan setelah itu Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk sholat 5 waktu saja. 5 waktu yang telah Ibu sebutkan tadi. Jadi sholat 5 waktu itu wajib. Nah, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kebetulan kita sedang masuk di bulan Ramadan, jadi kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk anak-anak boleh mengerjakan puasa selama setengah hari karena anak-anak kan masih kecil, jadi masih perlu belajar. Tapi harus diwajibkan agar terbiasa. Nah, selanjutnya membayar zakat. Nah, membayar zakat ini terdapat pada bulan Ramadan. Jadi setiap ada bulan Ramadan pasti ada membayar zakat. Jadi dua ini selalu berkaitan. Kita wajib membayar zakat. Nah, zakat ini digunakan untuk membantu orang-orang atau teman-teman kita yang tidak mampu. Jadi kita wajib membayar zakat. Dan yang terakhir itu
naik haji bagi yang mampu. Catat ya, di bawahnya itu ada bagi yang mampu, jadi tidak paksaan, tidak harus. Nah, bagi yang mampu itu bagi yang mempunyai uang, mempunyai niat, jadi harus naik haji kalau mempunyai biayanya. Kalau belum, eh, kita boleh menabung untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Nah, itulah penjelasan dari Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami, dapat menghafalkan rukun iman dan rukun Islam ini, dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.